Mitra bisnis, pemerintah berencana melarang iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau termasuk rokok dalam rancangan peraturan pemerintah tentang kesehatan. Tidak hanya itu, nantinya pedagang atau peritel juga dilarang menjual rokok dalam radius kurang dari 200 meter dari pusat pendidikan. Rancangan peraturan ini diklaim diterbitkan untuk mengurangi konsumsi rokok di Indonesia, khususnya untuk anak-anak. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, Ali Mahsun. Pak Ali, apa yang harus dicermati dari RPP Kesehatan ini? Ya, jadi ada dua pasal soal pertembakauan di RPP Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan yang tatkala itu ditandatangani oleh Presiden Jokowi, maka dampaknya adalah kepada pelaku ekonomi rakyat. Ya. Satu, tentang larangan menjual rokok eceran atau batangan. Ya. Ini jelas pelaku asongan dan kaki lima, warung kelontong akan turun omsetnya. Yang kedua, masyarakat kecil kita, kuli bangunan, tukang bangunan, ojek, supir, pemulung, nggak akan bisa beli rokok satu bungkus, mereka selalu beli eceran. Sehingga pasal ini di samping akan memberatkan beban masyarakat kelas menengah ke bawah, juga akan menurunkan omsetnya para pedagang. Dan itu pasti akan mengurangi jumlah asongan dan PKL ya. Yang kedua tentang zonasi 200 meter dari tempat pendidikan, keramaian anak dan tempat ibadah. Logikanya begini, rakyat kita berjualan warung kelontong di rumahnya atau sewa tempat atau ada yang jualan rokok di pinggiran, itu kan dalam kerangka untuk mencari pendapatan menghidupi keluarga. Jadi mereka tidak punya salah dalam perspektif hukum yang berlaku di negeri ini. Oleh karena itu, kita minta kepada Presiden, pasal ini dikeluarkan dari RPP Kesehatan Undang-Undang 17 2023. Kenapa? Radius 200 meter dari tempat pendidikan atau tempat keramaian anak atau ibadah itu rata-rata ada 50 sampai 200 warung kelontong. Rata-rata ada 10 sampai 20 yang di pinggiran, di jalan-jalan itu. Juga ada pedagang-pedagang yang asongan atau keliling. Kalau ini diperlakukan, ada dua hal yang akan terjadi. Satu, menutup lapangan usaha, banyak pengangguran yang akan terjadi ke depan, banyak masyarakat kita yang tidak bisa mengalir rezeki melalui usaha jualan rokok. Yang kedua, akan menimbulkan moral hazard dan bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang akan ditegakkan oleh Satpol PP kan begitu ya. Nah, kalau selama ini kan gerobaknya yang disita. Ini nanti kalau di warung kelontong ya tenan-tenannya disita juga sama Satpol PP. Dan itu akan menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu, saya selaku Ketua Komite Ekonomi Indonesia meminta kepada Presiden tidak menandatangani atau mengeluarkan dua pasal ini dari RPP Kesehatan Undang-Undang 17 2023. Di samping alasan tadi juga kondisi ekonomi rakyat hari ini omsetnya lagi turun, dampak daya beli masyarakat yang makin meluru akibat beban hidup yang makin berat begitu, Mas. Menurut Bapak, bagaimana cara lain untuk mencegah anak usia sekolah untuk merokok? Saya setuju, bahkan saya sebagai Ketua Kongres bersama 22 organisasi pernah deklarasi mencegah anak-anak merokok secara dini. Ya. Saya setuju. Ya. Namun tanggung jawab untuk mencegah anak-anak tidak merokok itu ada di pemerintah dan di masyarakat. Ya, di dunia pendidikan, di keluarga, dan tentunya dengan lingkungan yang lain. Jangan kemudian banyaknya anak-anak yang merokok yang disudutkan, yang tertuduh adalah pedagang kaki lima dan asongan. Jangan begitu. Itu menurut saya sebuah stigmatisasi yang tidak adil, ya. Bahkan stigmatisasi yang seakan-akan membunuh karakter pedagang kaki lima dan asongan begitu. Saya sepakat anak-anak
dilarang merokok, dan di Undang-Undang 17 2023 itu jelas di bawah 18 tahun tidak boleh merokok, kan begitu. Nah, sekarang untuk mencegah itu tentunya pemerintah bersama masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan organisasi, khususnya saya sebagai Ketua Umum KRIS dan Ketua Umum APKRI akan bersama-sama gitu untuk berupaya mencegah anak-anak tidak merokok. Jadi zonasi ini pun tidak menjamin jumlah anak merokok akan turun, gitu ya. Kita bisa buktikan nanti secara statistik ya. Gitu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ujung dan akhirnya akan terjadi sebuah pelanggaran-pelanggaran yang meluas di semua tempat di negeri ini. Jadi yang namanya jualan sembunyi-sembunyi, beli rokok sembunyi-sembunyi, bahkan rokok-rokok yang hari ini diklaim sama kawan-kawan jumlah rokok dengan harga yang murah itu membludak, ya. Sekarang rokok naik jadi 78 juta. Itu juga dampak kebijakan yang menurut saya edukasi dan sosialisasinya tidak begitu bagus ya. Oleh karena itu saya berharap pemerintah mengajak semua elemen untuk edukasi dan sosialisasi terkait bersama-sama kita mencegah anak-anak kita nggak merokok gitu ya. Demikian Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, Ali Mahsun. Saya, Anto Wijaya.